Halo semuanya kelas 10 tingkat SMA dimanapun kamu belajar hari ini. Senang rasanya Ibu Manalu kembali bertemu dengan kamu dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia tentunya. Bagaimana dengan kondisi kamu? Dalam kondisi sehat bukan? Demikian juga dengan Ibu di sini. Diharapkan dalam kondisi sehat kita dapat melanjutkan pembelajaran kita dengan baik. Oh ya, kompetensi kita hari ini adalah membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Tonton terus video ini, simak penjelasan Ibu. Untuk mencapai kompetensi membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen, maka ada dua kegiatan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik bahasa dalam hikayat. Yang kedua, membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Tentu saja, untuk dapat mengidentifikasi karakteristik bahasa dalam hikayat, kita harus tahu apa-apa saja yang menjadi kebahasaan hikayat. Kebahasaan hikayat itu ada tiga yang sering digunakan. Yang pertama adalah arkais, yang kedua adalah majas, yang ketiga adalah konjungsi. Arkais adalah kata-kata yang hampir hilang atau hampir punah. Kita kasih contoh. Contoh, titah. Titah itu adalah kata atau perintah. Contoh yang kedua, bejana. Bejana itu adalah vas bunga atau guci yang terbuat dari keramik. Yang ketiga, dian, artinya adalah lampu atau sinar ataupun cahaya. Ketiga contoh ini adalah contoh-contoh kata yang arkais dan masih banyak lagi contoh-contoh kata-kata arkais. Kebahasaan yang kedua adalah majas. Majas itu berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik jika dibandingkan dengan makna yang lugas, ya, atau makna yang sebenarnya. Ada berbagai jenis majas yang digunakan dalam hikayat. Nah, salah satunya adalah majas antonomasia. Artinya majas yang menyebut seseorang berdasarkan atau sifat yang menonjol. Contoh penggunaan majas dalam hikayat. Maka si miskin itu pun sampailah ke penghadapan itu. Setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti dimamah anjing rupanya. Maka orang banyak itu pun ramailah ia tertawa seraya mengambil kayu dan batu. Nah, ini adalah majas antonomasia yang menyebutkan seseorang berdasarkan sifat yang menonjol. Jadi dalam penggunaan kalimat ini tadi kita tahu bahwa si miskin itu adalah orang yang disebutkan miskin karena gaya penggunaan pakaiannya juga terlihat memang betul jadi orang miskin atau seperti orang miskin, yaitu rupa kainnya seperti dimamah anjing rupanya. Demikian contoh majas. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung antar klausa atau antar kalimat di dalam sebuah cerita. Contoh, pada suatu hari Kojan Maimun tertarik akan perniagaan laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mupakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Nah, pada kalimat ini, pada beberapa kalimat yang Ibu bacakan tadi ada konjungsi, yaitu konjungsi antar klausa. Yang pertama yaitu lalu, ya, lalu klausa 1 dengan klausa 2 dihubungkan dengan kata lalu. Kemudian antar kalimat yaitu penggunaan kata sebelum, seperti yang terdapat pada video Anda. Nah, setelah kita mengetahui apa-apa saja unsur kebahasaan dalam hikayat, maka kita juga harus mengetahui apa-apa saja unsur kebahasaan yang biasa diberikan atau dicontohkan dalam cerpen. Untuk apa? Agar kita dapat melaksanakan kegiatan membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya. Tentu muncul pertanyaan dalam benakmu, apa-apa saja kaidah kebahasaan cerpen? Yang pertama adalah kalimat bermakna lampau. Kalimat yang digunakan untuk menyatakan peristiwa pada masa lampau yang ditandai oleh fungsi keterangan
yang bermakna kelampauan, misalnya ketika itu, telah terjadi, beberapa saat yang lalu, dan sebagainya. Mari kita lihat contoh kalimat bermakna lampau pada sebuah penggalan cerita pendek. Pada malam itu, tepatnya sebulan sebelum acara, suasana rumah terasa begitu dingin. Walaupun bukan musim penghujan, tetapi malam itu suasana seakan lebih dingin dari biasanya. Ini pada cerpen Terima Kasih. Nah, kata atau kalimat yang bermakna lampau itu adalah penggunaan frase pada malam itu pada kalimat pada malam itu, tepatnya sebulan sebelum acara, suasana rumah terasa begitu dingin. Itulah contoh kalimat bermakna lampau. Unsur kebahasan yang kedua pada cerpen adalah menggunakan konjungsi urutan waktu. Artinya kalimat yang digunakan untuk menjelaskan tentang urutan kejadian. Contohnya pertama-tama, awalnya, selanjutnya, setelah itu, akhirnya, ketika, saat, menjelang, dan lain-lain. Kita perhatikan contoh konjungsi urutan waktu di dalam penggalan cerpen. Ketika aku sedang dalam perjalanan ke rumah temanku, samar-samar aku melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tepatnya di trotoar. Ini pada cerpen Menemukan Dompet. Konjungsi yang digunakan adalah konjungsi urutan waktu, yaitu dengan kata ketika. Unsur kebahasan yang ketiga adalah kata kerja peristiwa. Contoh, menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar, dan lain-lain. Boleh dikatakan kata kerja peristiwa ini sama dengan kata kerja tindakan atau material. Mari kita perhatikan contoh kata kerja peristiwa pada penggalan cerpen. Tak lupa tiap malam Ika menggunakan skrap gula. Sekali lagi, tak lupa tiap malam Ika menggunakan skrap gula pasir di bibirnya. Ika melakukan semua ini karena 1 minggu lagi di sekolah akan ada acara pensi. Ini pada cerpen skrap gula pasir. Nah, manakah contoh kata kerja peristiwa dalam kalimat yang baru saja Ibu informasikan kepada kamu, yaitu kata menggunakan. Unsur kebahasan yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Nah, ini contohnya, dia cerita tentang bisnis perhotelan keluarganya. Sejak kecil dia sering ikut papinya traveling ke luar negeri, belajar tentang perhotelan dan seluk-beluknya. Ini pada cerpen Refrain. Nah, manakah kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung? Yaitu penggunaan kata tentang. Ya, penggunaan kata tentang menyatakan bahwa kalimat ini bukanlah kalimat langsung. Unsur kebahasan yang kelima adalah banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, dia sudah memikirkannya matang-matang, memainkan pelbagai jenis skenario yang mungkin terjadi. Ini pada cerpen Refrain. Nah, manakah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan? Nah, tentu saja pada kalimat itu ada kata kerja memikirkannya matang-matang. Itu adalah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Nah, kata kerja yang dipikirkan ini atau dirasakan oleh tokoh ini dapat juga kita sebut dengan kata kerja mental, yaitu kata kerja atau kegiatan yang ada, kegiatan tersebut ada tetapi tidak bisa kita lihat wujudnya. Tidak bisa kita lihat wujudnya. Contoh, merindukan, mencintai, mengharapkan, dan yang sejenis dengan itu. Unsur kebahasan yang keenam adalah menggunakan banyak dialog. Mari perhatikan contoh. Farida, panggil perempuan yang tidak kasat mata. Saya, Bu, jawab Ida. Dia menatapku dengan mata yang tajam dan tatapan yang sangat dingin sambil berkata, anak baik, kalau dipanggil sama ibu harus dijawab ya. Ini adalah cerpen Indigo juga manusia. Nah, penggunaan dialog di sini tentu saja kita pahami dengan pemakaian tanda kutip. Dialog itu sendiri adalah pembicaraan dua tokoh atau lebih, ya, pembicaraan dua tokoh atau lebih. Unsur kebahasan yang ketujuh adalah menggunakan kata-kata sifat. Contoh, aku sendiri hanyalah seorang gadis biasa. Aku bukanlah gadis yang kaya, apalagi dari keluarga yang berpengaruh. Selain itu juga aku juga sosok murid yang pintar. Ini ada pada cerpen Ada Tuhan. Nah, manakah di sana yang menjadi kata-kata sifat? Kamu perhatikan ya, di situ ada kata kaya,
kemudian ada pintar, kemudian ada kata biasa. Itu adalah contoh-contoh kata sifat. Demikianlah tadi unsur kebahasaan cerpen. Lalu kemudian setelah kamu mengetahui unsur kebahasaan cerpen dan terlebih dahulu kamu sudah mengetahui juga tadi unsur kebahasaan hikayat, maka tugas kamu adalah membandingkan kebahasaan yang terdapat pada hikayat dan kebahasaan yang terdapat pada cerpen. Jadi ini adalah kegiatanmu yang kedua, yaitu membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Dalam video ada ibu sajikan tabel yaitu kebahasaan kutipan hikayatnya dengan kutipan cerpennya. Maka kamu akan mengisikan tabel ini sesuai dengan apa yang kamu temukan atau kebahasaan yang sudah kamu pelajari tentang hikayat dan tentang cerpen. Kemudian kamu tuliskan, ya, kamu tuliskan apa contoh-contohnya. Nah, hikayat atau cerpennya nanti akan kita lihat di dalam buku pegangan kamu. Ya, demikianlah tugas kamu yang harus kamu laksanakan untuk mengetahui apakah kamu sudah dapat membandingkan kebahasaan hikayat dan cerpen tersebut. Atas dasar karena kamu tadi sudah mengetahui apa-apa saja unsur kebahasaan dari hikayat dan apa-apa saja unsur kebahasaan dalam cerpen. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu harap kamu dapat menyelesaikan tugas-tugas kamu yang ibu berikan, baik secara terstruktur ataupun baik yang secara mandiri, agar kita bisa melihat kualitas dan mengevaluasi diri kita sendiri, apakah kita sudah mampu sesuai dengan kompetensi yang akan kita capai tadi, yaitu bahwa kita dapat membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada kompetensi yang berbeda.